Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa kafa. Summa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala Muhammad. Ibu-ibu masih semangat? Masih mau gini-gini lagi? Ya, nanti nggih. Untungnya ini musim dingin, kalau gini-gini kan enggak masalah toh. Coba bulan 6 ini ya Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjutin ya ngajinya ya. Mudah-mudahan ngajinya barokah. Yang ceramah ikhlas, yang mendengarkan ikhlas, sama-sama ikhlas, insya Allah barokah. Di langit pertama berjumpa dengan siapa? Di langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Sepahatan itu ya. Di langit ketiga beliau Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Diketuklah itu pintu langit, maka uluk salam, assalamualaikum. Man anta, siapa kamu? Dijawab, ana Jibril. Wa man ma'aka, dan siapa yang bersama denganmu? Malaikat Israel. Dijawab sama Jibril, yang bersama denganku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuklah itu Nabi Muhammad, disambut oleh Nabi Yusuf, ahlan wa sahlan wa marhaban, bahasa Inggrisnya sugeng. Setelah itu ahlan wa sahlan wa marhaban, ahli soleh wa nabi soleh, wahai saudaraku yang soleh, wahai nabi yang soleh. Maka Nabi Muhammad bertanya, Jibril itu siapa? Kok rodok-rodok ganteng? Itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari langit ketiga ketika Gusti Kanjeng Nabi itu kepanggil kali Nabi Yusuf? Ternyata di dalam Al-Quran itu kan isinya lebih banyak cerita-cerita, betul? Tapi cerita yang paling baik menurut versinya Gusti Allah, bahkan Gusti Allah mengatakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, bahwa Allah akan menceritakan cerita di dalam Al-Quran sak bagus-bagus cerita, yaitu cuma satu, ceritanya Nabi Yusuf alaihi salam. Pak itu Pak. Oh, memang Pak Anton ini multi talenta. Allahumma sholli ala Muhammad. Di langit ketiga pelajaran apa yang bisa diambil dari Nabi Yusuf alaihissalam? Terkadang di dalam kisah Nabi Yusuf itu Nabi Yusuf berpisah dengan bapaknya selama 36 tahun, yaitu Nabi Yakub. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sak mendur itu jadi Nabi kabeh. Itulah Nabi Yusuf. Maka perpisahan itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Betul? Akan tetapi pepatah Arab mengatakan zurgiban tardat huban, jarang bertemu menambah rindu. Seakan-akan pepatah ini para rawuh termasuk pepatah sing sok romantis bagi jenengan yang tidak tahu kronologi kejadiannya. Tapi bagi saya yang tahu ceritanya ini pepatah yang paling menyakitkan. Zurgiban tardat huban, jarang bertemu menambah ring, jarang bertemu menambah ring. Ini kan ketok-ketoknya sok romantis toh, gimana betul? Tapi bagi saya tidak romantis belas. Kenapa? Menyakitkan karena saya ini pepatah sekitar 20 tahun yang lalu. Saya tahu sampai sekenal apa, sampai sekarang saya bisa apa. Jadi menurut orang-orang Eropa, jenengan kalau dipuji sama orang dengan pujian yang baik, niku namu bertahan 10 bulan sampai 1 tahun. Ketika jenengan dielem kali sak koncoan, itu bertahan terngiang-ngiang di telinga
itu 10 bulan sampai 1 tahun. Tapi ketika jenengan dipisui atau dikata-katai dengan kata yang yang kasar, itu sampai 20 tahun. Ini menurut penelitian orang Eropa. Sama dengan kisahnya Zulkifli dan Hubban tadi itu. Saya masih kelingan, ini padahal sudah cerita lama. Dulu waktu saya kelas 3 SMP, Sanawiyah ya. Sanawiyah, Aliyah, saya di Sanawiyah dan Aliyah Eko di belakang pasarnya Gondang. Sanawiyah itu sederajat dengan SMP ya. Dulu waktu saya kelas 3 Sanawiyah, ya sekitar 5 tahun yang lalu lah. Dulu saya masih mau, sekarang amit-amit dulu. Sekitar saya SMP, saya itu kan istilahnya punya apa ya? My best friend itu apa namanya? Zaman dulu Bu, zaman dulu sebelum tahun 2000 kelas 3 SMP itu senang ke orang perempuan namanya kan cinta monyet. Kalau sekarang bukan cinta monyet, cinta kikong. Monyet sudah gede jadi itu kan saya pernah apa namanya ya sempat deket lah, tapi kan tidak ada artinya zaman dulu ya kan, tidak ada artinya. Jadi saya punya satu orang yang disuruh untuk mengambil surat love letter namanya. Kalau sekarang kan WA ya, zaman dulu tidak ada, adanya apa? Love letter. Setiap jam 9 sebelum istirahat saya ke samping kamar mandi, saya bisa melihat di seberang kelas itu orang sing tak senengi di situ. Jadi cerita. Kelas 3 SMP itu tidak ada artinya, cinta tidak ada artinya, tidak ada apa-apa. Tapi di situ setiap jam 9 saya duduk, saya melihat ada semut merah berbaris-baris di dalam. Maka jadinya saya nyanyi malu aku malu pada yang berbaris di dinding, mataku curiga seakan penuh tanya sedang apa bersama Abah Helmi. Padahal pulau ini ngarangnya ya cepet-cepetan. Ternyata surat yang datang dari yang saya suruh itu ngomong mas, ternyata ya yang mungkin lebih bedaan aneh mas. Masa kok yo lagi yo surat teko lanangane gak ngerti aku ki konco sampean mas. Ini coba tak buka Bu. Ternyata hancur-hancur hati. Kata-katanya saya lupa semua, cuma di akhir surat yang saya ingat sampai detik ini, padahal 20 tahun silam Zulkifli dan Hubban. Jarang bertemu menambah. Sekarang Bu, saya kalau ketok wong wedok itu tak jambak-jambak. Kudu tak juang. Saya kan kudu tak banting-banting mawon. Maka orang ini menerima kata-kata yang baik, pujian sing bagus itu cuma bertahan 10 bulan sampai setahun. Setelah itu lupa. Tapi kata-kata yang jahat, dilek-lekne menungso, dipisu-pisui, sakitnya hati bertahan sampai 20 tahun. Makanya jenengan perbanyaklah memuji manusia, biar jenengan juga dipuji sebaliknya oleh manusia. Maka apa yang bisa diambil ceritanya Nabi Yusuf niki? Ceritanya Nabi Yusuf ini seperti roda yang berputar. Jenengan senang orang bakal senang, tok pasti ono susah. Jenengan susah juga nggak bakal susah, tok pasti ono senenge. Roda kehidupan bagaikan roda yang berputar. Lek ono uang senang-senang tok orang tahu susah, lek ono uang susah-susah tok orang tahu senang, itu berarti rodai kempos. Rodanya bocor.
roda kehidupan persis yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Susah Nabi Yusuf dicemplungkan ke sumur, senang diambil anak oleh Zulaiha Mar'atul Azizah, seorang istri dari orang yang mulia gubernur Mesir. Susah lagi Nabi Yusuf dijebloskan ke penjara 7 tahun tanpa salah apapun. Makanya di penjara itu gak harus orang yang bersalah. Mungkin orang yang mau fitnah, orang difitnah bisa masuk penjara. Salah mau boten? Gak salah. Maka apa tujuan ada pengadilan akhirat? Orang-orang yang selamat di pengadilan agama tidak mungkin selamat di pengadilan akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu bentuk keadilannya Gusti. Senang Nabi Yusuf diambil anak oleh Zulaiha yang kelak menjadi istrinya. Susah Nabi Yusuf dijebloskan ke penjara 7 tahun tanpa salah. Senang lagi Nabi Yusuf diangkat menjadi Menteri Keuangan dan Pertanian. Kalau zaman sekarang Pak Purbaya. Maka kisah yang bisa kita ambil di langit nomor 3, ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam, ketika jenengan jatuh sejatuh-jatuhnya, yakinlah jenengan pasti akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sejatuh-jatuhnya kepaten Siti Khadijah, kepaten Abu Thalib, ditolak dakwanya di Hijaz, di Taif, sejatuh-jatuhnya diangkat oleh Allah ketika Isra wal Mi'raj, setinggi-tingginya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Maka jenengan ketika dalam susah jangan terlalu dipikiri, percayalah sebentar lagi jenengan pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Bagi jenengan yang bahagia jangan terlalu terlena dengan kebahagiaan, siap-siaplah lebih bahagia lagi. Jangan ngomong siap-siap bakal susah, tidak, bahagia lebih bahagia lagi. Amin Allahumma. Amin. Maka di dalam kisah Nabi Yusuf ini satu, apa hikmahnya? Ketika jenengan terlalu bersedih mendapatkan suatu masalah, kesedihan jenengan itu bisa menimbulkan penyakit. Contoh siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub ini ditinggal oleh Nabi Yusuf ketika umur 7 tahun. Wabjadot ainahu, sampai meripatnya putih, kebanyakan nangis, sampai air mata habis, keluar darah, pekat sampai buta. Nabi Yakub buta karena setiap hari menangisi kepergian Nabi Yusuf alaihi salam. Bahwa satu kesedihan itu bisa menimbulkan penyakit. Ketika jenengan tidak ada jalan keluar di rumah, maka keluarlah untuk jalan-jalan. Betul kan? Jangan ada masalah dipikir sendiri sampai pikiran judet, sampai muring-muring, tidak ada jalan keluar, maka keluarlah untuk jalan-jalan. Salah satu efek penyebab kesembuhan adalah jalan-jalan. Mudah-mudahan sehat semua. Hikmah yang ketiga, apabila jenengan kepingin punya anak turun yang solih solihah, maka jadilah jenengan anak yang solih solihah bagi kedua orang tua jenengan. Betul? Kadang saya memikir Yusuf, Nabi Ibrahim punya anak 2 jadi nabi semua, Ishak dan Ismail. Ishak punya anak jadi nabi juga, Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak jadi nabi juga, Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf punya anak tidak menjadi nabi, tidak ada keturunan nabi dari Yusuf alaihissalam. Kan saya bertakon-takon. Bertanya, Ibrahim punya anak 2 nabi kabeh, Ishak sama Ismail. Ishak punya anak nabi juga Yakub. Yakub punya anak nabi juga Yusuf. Tapi Yusuf ke bawah tidak ada yang menjadi nabi. Kenapa coba? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ingin diberitahu? Nabi Yusuf menjadi gubernur di Mesir. Betul? Waktu itu Nabi Yusuf musim paceklik. Paceklik itu apa? Paceklik itu artinya bukan? Hah? Hasan. Ya, paceklik itu
itu rakyat Mesir susah, saudara-saudara yang dolim, yang 11 orang minta bantuan untuk masa-masa paceklik. Yang dimintai bantuan nggak tahu adalah adiknya yang dulu 36 tahun telah dimasukkan ke dalam aku akhirnya kan ngerti, oh ini saudara-saudaraku yang dulu telah mendolimi aku. Akhirnya bagaimana? Ketika mereka 11 orang balik, satu saudara adiknya Yusuf yang bernama Benyamin, sama-sama ibu dari Rahel itu tersebut, difitnah, tapi fitnah apik ya boy. Fitnah masalah fitnah hasanah loh. Apa ya namanya ya? Fitnah hasanah, tidak ada ya? Ketika mereka pulang, karung gandum dicemplungi emas sama si Yusuf. Ketika mereka keluar dari gerbang, ditangkap, diperiksa, loh kok karungmu ada emasnya? Walhasil si Benyamin ini dibawa lagi ke kerajaan. Ini akal-akalan Nabi Yusuf, reunian sesama saudara. Karena yang 10 jahat saudaranya, tapi yang satu ini tidak. Terus bagaimana? Ditanyakan, siapa? Saya Benyamin. Orang 10 saudara-saudara si Benyamin, ini saya tahan Benyamin, tidak bisa Pak Gubernur, bapak saya ini sudah tua. Kalau kamu kepingin ini si bebas, adikmu bebas, maka bawakan ke sini bapakmu yang lagi sakit. Siapa nama bapakmu? Kata Yusuf, Yakub. Ini si Yusuf ini pura-pura nggak tahu, padahal tahu. Akhirnya berangkatlah 10 orang, Pak. Benyamin Pak ditangkap oleh pemerintah Mesir. Lalu bagaimana? Jenengan disuruh ke sana, suruh nebus. Kata si Nabi Yakub, lule biyen Yusuf sampai gowo dolan, akhirnya orang balik kok pateni. Saiki Benyamin kate kok pateni sisan to le. Lah kok kabeh kok pateni ya apa le? Boten Pak, ini saestu betul-betul Benyamin memang betul-betul ditahan. Maka si Nabi Yusuf sebelum rombongan ini keluar, Nabi Yusuf memberikan pakaiannya. Ini, bawalah pakaianku, berikan kepada bapakmu yang bernama Yakub. Insya Allah butanya bisa sembuh. 36 tahun hubungan antara bapak dan anak. Kalau tadi itu kan hubungan suami dan istri, Nabi Adam dan ibu. Ketika datanglah itu bajunya Nabi Yusuf, diusapkan, tercium ini aroma anakku yang bernama Yusuf. 36 tahun yang lalu aroma keringatnya masih dikenali. Ketika diusapkan, langsung meripat, yang buta dilihatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara keringat. Akhirnya datanglah mereka, Nabi Yakub dan rombongannya ke Mesir. Lah inilah jari para ulama yang menyebabkan tidak ada dari keturunan Nabi Yusuf yang menjadi nabi. Apa sebabnya? Ketika Nabi Yusuf menunggangi kuda, datanglah rombongan beserta Nabi Yakub. Pada saat itu Nabi Yusuf melihat di situ ada bapaknya, tapi Nabi Yusuf tidak mau turun. Kenapa? Ini kan masa-masa penyamaran. Di Mesir yang harus jadi raja itu orang Arab, sedangkan Nabi Yusuf orang Ibrani, Bani Israel. Kalau saya terbuka rahasia saya, maka akan dibunuh. Maka bapak teko, si Nabi Yusuf tidak mau turun dari kudanya. Kata para ulama, sebab kerjaan yang sepele itulah tidak ada dari keturunan Nabi Yusuf yang menjadi nabi. Maka pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kalau jenengan kepingin punya anak yang soleh-soleha, maka jadilah anak yang soleh-soleha terhadap orang tua jenengan terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka bagaimana kalau orang tua saya telah meninggal dunia? Bagaimana caranya? Doakan. Karena Nabi mengatakan idza taraka du'a bil walidain yaqta'u rizqah. Nalikane bocah anak tidak mau mendoakan kepada kedua orang tuanya yaqta'u rizqah, maka rezeki ini bakal dipedhot dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Menang kabeh.
Jenengan apakah doa kepada orang tua? Bagaimana coba? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbaya shaghira. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa nggih? Jenengan kalau habis sholat gak mau Rabbil firli wali walidayya, maka jenengan rezekinya bakal dipedot oleh Gusti Allah. Menang kabeh. Kalau saya ngomong amin, akhirnya gak ngomong amin lagi. Loh, nyatanya kan kita masih digaji sama majikan, betul. Artinya dipedot sama Gusti Allah, rezeki pasti ada, tapi tidak barokah. Ndak ono lek cara kasare mboten wonten kere ini. Habis terus. Itu tanda-tanda rezeki yang tidak barokah. Lalu bagaimana supaya rezeki barokah? Yang pertama, kalau jenengan ada kelebihan rezeki, mau nggak mau orang tua menerima duit jenengan paksakan. Wis talana gak usaha sampe adu-adu negeri beton dadi pekerja rumah tangga, ora usah ngerimi duit. Wis talapa, wis talamak demi kula kersane rezeki kula niki barokah, kirimkan, paksakan. Tapi jangan lewat saudara, biasanya gak sampai biasanya. Oke, potongane 1 juta sing dikene cuma 250 lho. Potongane 750. Jenengan mau gak mau paksa orang tua nerima rezeki jenengan. Sampai gak percaya, insya Allah rezeki jenengan bakal mubur. Nek jenengan gak percaya, seltian kupingku tapi gentenan. Kok enak aduh kok iku tapi diselti. Nah kok seltian tapi gentenan. Yang kedua, setelah memberikan sedikit rezeki kepada orang tua, yang kedua doakan. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Dari TK mana, Dek? Beb, niku kan doanya anak-anak TK. Loh, itu bukan isin-isinan. Itu doanya anak kepada orang tua. Apalagi jenengan ngeholi, tahu kan ngeholi? Apa yang ngeholi itu ya? Hah? Mengingat, memperingati pas lek cara Jawa pas pagebleke. Ya, hah? Pagebleke kan? Pagebleke. Maksudnya itu pas geblake wong tua. Iya. Pas pageblake wong tua, pas hari kematiannya, jenengan nyewa orang 15, masing-masing setengah jus, masing-masing 2 jus hadiah untuk orang tua, lalu pahalanya mudah-mudahan diserupakan oleh Gusti Allah jadi pahala untuk kedua orang tua. Jenengan titeni Bu, insyaallah rezeki langsung ser. Embuh apa itu ser ora ro. Ser. Rezeki ini banyak barokah, amin Allahumma. Doakan. Nanti jenengan pas cuti ke Indonesia jangan lupa balik, jangan lupa ziarah ke makam orang tua. Jangan bawa bunga mboten? Apa sih tujuannya jangan bawa bunga ke kuburan? Oleh perkara sampean apa? Ojo ikut-ikutan sih benar. Harus tahu ilmunya. Apa jenengan tujuan bawa kembang iki? Kok gak bawa merconai? Apa tujuannya ayo? Orang itu harus paham apa tujuannya. Kok mesti kembang kok ndak
bunga yang dibawa kepada kedua orang tua atau salah satu orang tua yang meninggal, selama bunga itu seger, selama itu pula bunga mendoakan kepada si ahli kubur. Oh, baru tahu. Tapi jangan selama tidak pernah ziarah. Paling jenengan ziarah go banyu tok nggih. Disiarno, ojo bu pilek iki bu sana. Ziarah mak biur, ziarah biur. Jare bu, nak pilek nak bu nak. Makanya apa hukumnya mengambil bunga yang masih seger di kuburannya orang? Haram. Loh kok haram? Lah bunga itu mendoakan orang yang telah mati kok mau diambil? Berarti kan memandekkan. Apa jenis? Menghentikan doanya si bunga yang masih seger. Lah kalau sudah kering tidak masalah, tapi jangan bunga plastik seperti ini ya. Ini seger sampai kiamat itu. Makanya dan kubur-kuburan itu kan ada orang yang jual bunga dibeli. Kalau nggak ada duit ya jangan pokok asal metik, yang penting ojo bunga desa yang dipetik. Asal metik yang penting masih seger dengan taruh di makamnya orang tua. Selama kembang itu seger, maka selama itu pula mendoakan ke ahli kubur. Allahumma sholli ala Muhammad. Memberikan sedikit rezeki kepada orang tua apabila ada. Kalau sudah nggak ada, mendoakan. Atau bagaimana jenengan mensodakokan kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Orang mati ibu tak kandani. Orang mati ini semua kepingin kembali ke dunia. Apa kepingin sholawatan? Bukan. Apa kepingin sholat? Bukan. Umroh, haji? Bukan. Kepingin hanya satu melakukan amal ibadah. Napa niku? Sedekah. Wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Biasanya pengajiannya kompak Allah. Jadi kok dengaran kalau enggak pakai kompak. Kiri apa kanan? Surga apa neraka? Husnul khotimah apa su'ul khotimah? Dimadu apa diracun? Bayakula Rabbi, orang-orang yang telah meninggal dunia ini, ya Rabbi laula anzal ila ajalin qarib, bayakula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, umpamane kula niki saged urip malih Gusti. Kalau bisa saya hidup lagi atau jenengan menghentikan ajal saya Gusti, kata orang yang mati. Wa aku minas sholihin, maka dia akan bersedekah dan akan menjadi orang-orang yang sedekah. Satu kali jenengan sedekah berarti jenengan satu kali membangun tembok dari serangan hantaman kentesnya malaikat. Apa kentesnya? Satu kali sedekah jenengan telah membuat satu kali benteng pertahanan dari pentungannya malaikat. Hah? Bodoh. Godok itu kan godok yang digoreng itu. Kalau di Malang godok itu bisa goreng, gitu? Itu kan godok. Satu kali sedekah jenengan aman dari siksanya mungkar dan nakir. Berarti lek sampeyan kakek sedekah, lek ono malaikat gak usah direken. Aman kakek sedekah. Satu kali sedekah jenengan telah membangun Iron Dome. Ngerti Iron Dome? Iron Dome itu ya Iron Dome.
Israel itu mempunyai Iron Dome. Jadi kalau dirudal sama negara lain itu ditangkes tuh. Suwi 100 rudal sekaligus suwi langsung ditangkes tes. Dan sampai masuk ke negara Israel. Itu namanya Iron Dome. Iron itu artinya besi. Dome itu artinya jarum. Iron Dome. Iron itu artinya besi. Dome itu artinya jarum besi. Maka Israel itu tidak bisa diserang karena dia punya teknologi canggih yang namanya Iron Dome. Loh, kalau jangan kepingin punya itu untuk persiapan mati kelak di alam barzah, ketika mau dipentung sama malaikat ditangkis sama Iron dengan jenengan. Tidak kena dipentung sama malaikat. Emang bisa dibeli? Bisa. Di mana? Tokopedia, Lazada. Bisa dibeli? Bisa. Di mana belinya? Kemana belinya? Beli sama Gusti Allah. Emang Allah punya warung? Punya apa? Pembangunan sekolah yang belum selesai, pembangunan masjid yang belum selesai, pembangunan madrasah, pondok pesantren, yayasan yatim piatu, musola, masjid belum selesai. Itu adalah toko-tokonya Allah. Jangan beliau di situ. Bagaimana caranya? Nitip 1 sak semen lah, nitip 1000 bata lah, nitip dengan kerja sebagai kuli tanpa bayaran, angkut-angkut bata umpamanya, kan bisa juga. Satu kali jenengan membantu siar-siar agamanya Gusti Allah, maka jenengan mempunyai 1 Iron Dome yang mengamankan jenengan dari siksanya di dalam alam barzah. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu lagu dari sahabat saya Mas Kafa. Terus supaya nonton nggih? Monggo Mas Kafa. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Masih semangat, Bu? Terus Dewi Habib, kalau pengen rezekinya lancar, banyaklah bersoda